sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayyan Saputra, saya sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Pengalih, saya sebagai pemateri 3. Saya akan menerangkan kepada pemateri 1 untuk menjelaskan. Sistem gerak pada tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang memiliki dapat bergerak. Tumbuhan bergerak secara pasif dan tidak berpindah tempat. Lalu, bagaimana bisa tumbuhan bergerak? Gerak tumbuhan dapat terjadi karena adanya rangsangan pada sebagian atau seluruh bagian tubuh tumbuhan. Adanya rangsangan atau bisa disebut sebagai iritabilitas ini akan direspon oleh tumbuhan dengan bergerak menuju rangsangan tersebut. Tapi di beberapa kasus, tumbuhan malah akan bergerak menjauhi titik rangsangan atau bergerak tanpa ada arah ke titik rangsangan. Macam gerak tumbuhan. Gerak tumbuhan berdasar pada sumber rangsangannya, maka dari itu gerak tumbuhan terbagi menjadi 3 macam, yaitu gerak mikroskopis, gerak endonom, dan gerak esionom. Inilah penjelasan lengkapnya. Melanjutkan kepada pemateri 2. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air dalam sel yang tidak merata. Contohnya, membukanya kacang bolongan seperti kedelai. Ketika kedelai sudah lama atau tua, akan terjadi penurunan kadar air dalam sel yang tidak merata, sehingga membuat kedelai mengkerut. Karena semakin mengkerut, membuat kulitnya terbuka dengan sendirinya. Endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi secara spontan dan berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, gerak rotasi sitoplasma atau plasma sel di dalam tumbuhan. Gerak esinom. Gerak esinom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh atau lingkungan tempat tumbuhan berada. Contohnya adalah ketika daun putri madu disentuh, maka akan menutup. Gerak esinom sendiri terbagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak pasti, dan gerak aksis. Berikut penjelasannya. Gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Arah gerak tumbuhan bisa mendekati arah datangnya rangsangan. Hal ini disebut tropisme positif, dan gerak yang menjauhi arah datangnya rangsangan disebut tropisme negatif. Contohnya adalah tumbuhan yang bergerak, tumbuhan yang mengikuti arah datangnya cahaya matahari, dan akar tumbuhan yang bergerak menuju pusat. Saya akan lanjutkan kepada materi 3 untuk menjelaskan.
cahaya. Hal ini membuat tumbuhan mengarahkan unjuknya ke arah cahaya matahari. Hidrotropisme, rangsangan tumbuhan yang berupa sumber air seperti akar yang selalu bergerak menuju ke tempat basah atau berarah. Ini adalah salah satu contoh hidrotropisme. Geotropisme, rangsangan yang berupa gravitasi bumi. Jika gerak respon tumbuhan mengarahkan menuju ke bumi, maka itu disebut geotropisme positif. Sedangkan jika responnya tumbuhan menjauh bumi, maka akan disebut geotropisme negatif. Kemotropisme, rangsangan yang berupa zat kimia. Contohnya adalah gerakan yang menuju unsur hara atau pupuk di dalam tanah. Teknotropisme, rangsangan yang berupa sentuhan seperti gerak pada tumbuhan subur. Jika subur atau batang tumbuhan menyentuh benda gerak seperti tongkat kayu, maka batang tumbuhan akan melilit tongkat kayu tersebut. Geranasti adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi rangsangan, namun arah responnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Contohnya seperti putri malu yang menutup saat daunnya tersentuh. Berdasarkan sumber rangsangannya, geranasti dibedakan menjadi fotonasti, termonasti, biktinasti, seismonasti, dan nasti kompleks. Fotonasti merupakan rangsangan yang berupa cahaya, misalnya bunga pukul 9 yang mekar sekitar pukul 9 dan bunga pukul 4 yang akan mekar pada sore hari dan menutup esok paginya. Termonasti adalah rangsangan yang berupa suhu seperti bunga tulip yang mekar jika berada di suhu udara yang sesuai. Niktiasti merupakan rangsangan yang disebut oleh keadaan gelap. Contohnya adalah gerak tidur atau daun pohon duri di malam hari yang mengantukkan daunnya saat hari mulai gelap. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Perkenalkan, nama saya Anissa, saya perwakilan dari kelompok 5. Saya mau bertanya apa yang dimaksud gerak Esinop. Kini saya akan menjawab. Gerak Esinop adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh atau lingkungan tempat tumbuhan berada. Contohnya adalah ketika daun putri malu disentuh, maka akan melepuh. Gerak Esinop sendiri terbagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak aksis. Apakah sudah dapat dipahami? Bisa. Sekian dari kami. Sumber salam